Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Surah Al-Mu'awwidzat, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, memiliki kedudukan tinggi dalam agama ini dan bukan sekadar kumpulan ayat-ayat biasa. Al-Mu'awwidzat memiliki manfaat yang sangat besar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rutin membaca surah Al-Mu'awwidzat sebelum tidur. Beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, meniupnya, dan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setelah itu, beliau mengusapkan kedua telapak tangan tersebut pada anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, hingga tubuh bagian depan sebanyak 3 kali. Melakukan ini dipercaya dapat menghindarkan dari mimpi buruk dan perlindungan dari gangguan gaib seperti sihir dan lain-lain. Suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit demam yang parah karena sihir. Aisyah radhiyallahu an menceritakan bahwa Allah telah memberikan jawaban atas doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengirimkan 2 malaikat untuk menyembuhkannya. Allah telah menyembuhkan beliau dan beliau tidak ingin menyebarkan keburukan kepada orang banyak. Kemudian beliau memerintahkan agar sumur Zarwan ditutup. Namun, ada versi yang lain mencatat bahwa gulungan sihir itu diangkat dari sumur setelah dibakar. Gulungan tersebut memperlihatkan sebuah tali dengan 11 simpul yang sulit untuk dibuka. Pada saat itulah turunlah wahyu surat Al-Falaq dan An-Nas kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kedua surat tersebut, satu simpul dari tali itu terbuka. Ini terjadi sebanyak 11 kali. Sejak saat itu, sebelum tidur, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca kedua surah perlindungan tersebut, Al-Falaq dan An-Nas, atau ada yang menyebut Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Tindakan ini dijalankan untuk melindungi dirinya dari gangguan-gangguan seperti sihir dan juga keburukan yang lain. Kedua surah tersebut juga dibaca setelah salat. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat bin Amir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar membaca Al-Mu'awwidzat setiap sehabis salat. Hadis ini tercatat dalam Sunan Abu Dawud nomor 1523. Praktik ini memperkaya ruh dan spiritual kita setelah ibadah, terkhusus setelah salat Jumat. Para ulama mencatat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung meninggalkan tempat salat, akan tetapi membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan pentingnya membaca surah Al-Mu'awwidzat sebagai bagian dari amalan setelah salat, memberikan lapisan perlindungan dan keberkahan pada saat-saat setelah ibadah. Kesunahan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Munziri dari Anas bin Malik yang tercatat dalam kitab Tuhfatul Habib karya Sulaiman Al-Jazairi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing sebanyak 3 kali setelah imam mengucapkan salam pada salat Jumat, sebelum melipat kakinya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang, serta diberi pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksud dari hadis ini adalah ketika selesai melakukan salat Jumat dan saat imam mengucapkan salam di tahiyat akhir, disunnahkan untuk tetap mempertahankan posisi duduk dan berharap bisa menjadi sebab turunnya ampunan dari Allah.
Lebih lanjut, Sulaiman Al-Jazairi juga mengutip hadis lain yang menyatakan, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setelah salat Jumat, maka Allah akan melindunginya dari kejahatan sampai hari Jumat berikutnya. Ini menegaskan pentingnya membaca surah-surah perlindungan tersebut sebagai bentuk amalan yang membawa berkah dan perlindungan dari keburukan hingga masa mendatang. Ketiga, dibaca ketika di waktu pagi. Membaca surah Al-Mu'awwidzat sebanyak 3 kali di waktu pagi memiliki janji yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i bahwa Allah akan mencukupi orang yang melakukannya dari segala sesuatu. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa malaikat turun di waktu pagi dan setiap ibadah pada pagi hari disaksikan oleh ribuan malaikat. Sedangkan malaikat yang turun bukanlah malaikat sembarangan, melainkan mereka adalah malaikat rahmat yang selalu membawa rezeki. Dalam sebuah riwayat yang muttafaq alaih dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa setiap pagi 2 malaikat turun untuk mendampingi seorang hamba. Satu di antara mereka berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti rugi bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya." Sementara malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, musnahkanlah harta si kikir." Membaca surah Al-Mu'awwidzat di pagi hari bukan hanya sekadar amalan rutin, melainkan juga merupakan bentuk ikhtiar untuk mendapatkan perlindungan dan berkah dari Allah. Ini adalah waktu yang berpotensi untuk mendapatkan berkah dan rezeki dari Allah, dan membaca surah-surah perlindungan ini memohon perlindungan serta ridha. Keempat, dibaca ketika di waktu sore. Membaca surah Al-Mu'awwidzat sebanyak 3 kali di waktu sore juga memiliki janji yang luar biasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi menyatakan bahwa Allah akan mencukupi orang yang melakukannya dari segala sesuatu. Syekh Muhammad Al-Munajjid menekankan bahwa membaca ayat kursi setelah surah perlindungan setelah salat fardu, baik itu setelah subuh atau asar, merupakan amalan yang dianjurkan. Hal ini disatukan dengan zikir pagi setelah salat subuh dan zikir sore setelah salat asar. Kita memohon perlindungan dan ridha di pagi dan sore hari. Membaca surah Al-Mu'awwidzat di waktu sore tidak hanya sebagai bentuk ibadah rutin, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah. Ini adalah momen penting untuk mengingatkan diri kita sendiri akan perlindungan dan rahmat Allah dalam menghadapi berbagai tantangan dan ujian yang mungkin kita hadapi di waktu sore. Kelima, dibaca ketika sakit atau menjenguk orang sakit. Saat menjelang akhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sendiri mengalami sakit. Dalam kondisi sakitnya, beliau melakukan ruqyah penyembuhan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran untuk dirinya sendiri. Dengan membaca surah Al-Mu'awwidzat ketika sakitnya semakin parah, giliran Aisyah radhiyallahu an yang membacakan ruqyah dengan surah Al-Mu'awwidzat tersebut kepada beliau. Hal ini mencerminkan pentingnya surah Al-Mu'awwidzat sebagai sumber perlindungan dan penyembuhan dalam menghadapi sakit dan kesulitan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tersebut menggambarkan praktik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam meruqyah diri sendiri dan orang lain ketika sakit. Dengan membaca surah Al-Mu'awwidzat, kita memohon perlindungan dan penyembuhan dari Allah, serta menumbuhkan keyakinan bahwa setiap penyakit memiliki obatnya dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika kita menjenguk orang sakit, membacakan surah Al-Mu'awwidzat juga menjadi tindakan penyembuhan dan penghiburan yang dianjurkan karena memberikan dukungan moral dan harapan atas kesembuhan dari Allah. Keenam, dibaca ketika hujan turun di malam hari. Sebuah riwayat dari Abdullah bin Ubay bin Ka'ab dari ayahnya disebutkan bahwa suatu malam yang hujan dan gelap, mereka keluar mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersalat. Mereka meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi mereka tahu bagaimana mereka harus berdoa, tetapi mereka masih diam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali meminta, namun masih tidak ada jawaban. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa mereka seharusnya membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzat ketika pagi dan sore sebanyak 3 kali, karena dengan ayat-ayat tersebut Allah akan mencukupkan mereka dan menghindarkan dari segala keburukan. Setelah memahami pentingnya surah Al-Mu'awwidzat dalam kehidupan sehari-hari dan saat menghadapi berbagai situasi, mari kita lanjutkan dengan mempelajari lebih dalam tentang keutamaan dan manfaat dari surah-surah ini. Surah Al-Ikhlas, misalnya, meskipun pendek, memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Surah ini mengajarkan kita tentang konsep tauhid yang murni, mengingatkan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca surah Al-Ikhlas, kita mengukuhkan keimanan kita kepada Allah yang satu, tanpa sekutu. Selanjutnya, surah Al-Falaq mengajarkan kita untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, baik itu dalam kegelapan malam maupun dari hasad orang lain. Surah ini menjadi perisai bagi kita dari berbagai gangguan dan fitnah yang mungkin datang. Dan surah An-Nas, surah terakhir dalam Al-Quran, mengingatkan kita bahwa Allah adalah tempat bergantung terbaik dari gangguan setan yang bersembunyi dalam hati manusia. Dengan membaca surah An-Nas, kita memohon perlindungan Allah dari bisikan-bisikan jahat yang dapat mengganggu ketenangan jiwa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lantas bagaimana tips membaca surah Al-Mu'awwidzat dengan baik? Tips yang dapat membantu Anda membaca surah Al-Mu'awwidzat dengan baik dan mendapatkan manfaat penuh dari amalan ini. Yang pertama, niat yang tulus. Mulailah dengan niat yang tulus untuk mencari perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, pemahaman makna. Usahakan untuk memahami makna dari surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas agar dapat meresapi pesan yang disampaikan. Pengucapan yang benar. Berusaha untuk mengucapkan setiap kata dengan benar. Jika Anda belum yakin dengan pengucapan, dengarkan rekaman dari qari yang terpercaya atau mintalah bantuan dari guru yang kompeten. Selanjutnya, konsistensi. Membacanya secara konsisten setiap hari, terutama setelah salat fardu dan sebelum tidur. Kelima, ritual sebelum tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki ritual sebelum tidur, di mana beliau akan meniup kedua telapak tangannya setelah membaca surah Al-Mu'awwidzat dan kemudian mengusapkan ke seluruh tubuh yang dapat dijangkau, mulai dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuhnya. Keenam, ruqyah. Ketika merasa sakit atau ketika menjenguk orang sakit, membaca surah Al-Mu'awwidzat dapat dijadikan sebagai ruqyah atau doa penyembuhan. Ketujuh, zikir pagi dan sore. Membacanya sebagai bagian dari zikir pagi dan sore hari untuk perlindungan sepanjang hari. Kedelapan, ketekunan dan keikhlasan. Lakukan dengan ketekunan dan keikhlasan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perlindungan dari segala kejahatan dan kesulitan. Ingatlah bahwa membaca surah Al-Mu'awwidzat bukan hanya tentang lisan, tetapi juga tentang hati yang hadir dan pikiran yang fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat, ada beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan membaca surah Al-Mu'awwidzat di waktu sore. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sahabat-sahabat, ada beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan membaca surah Al-Mu'awwidzat di waktu sore. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awwidzatain, An-Nas, dan Al-Falaq di sore hari dan pagi hari sebanyak 3 kali. Niscaya engkau akan terjaga dari segala sesuatu, keburukan.
Praktik ini tidak hanya membantu dalam perlindungan spiritual, tetapi juga mengingatkan kita untuk selalu berada dalam ingatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepanjang hari. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang waktu dan keutamaan membaca surah Al-Mu'awwidzat. Salah satu hadis yang terkenal adalah dari sahabat Uqbah bin Amir yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Mu'awwidzat pada setiap sehabis salat." Hadis ini menunjukkan anjuran untuk membaca surah Al-Mu'awwidzat setelah setiap salat yang mencakup waktu-waktu tertentu dalam sehari, termasuk setelah salat fardu. Selain itu, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai yang menyatakan, barang siapa yang membacanya sebanyak 3 kali di waktu pagi dan sore, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupinya dari segala sesuatu. Hadis ini menekankan pentingnya membaca surah Al-Mu'awwidzat 3 kali di waktu pagi dan sore sebagai perlindungan dan kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua hadis ini memberikan panduan tentang praktik membaca surah Al-Mu'awwidzat yang dapat dilakukan setelah salat dan pada waktu pagi serta sore hari untuk mendapatkan perlindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita amalkan pembacaan surah Al-Mu'awwidzat ini dengan konsisten. Jadikanlah sebagai bagian dari rutinitas harian kita, baik di waktu pagi maupun sore, agar kita senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat-Nya. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang keutamaan surah Al-Mu'awwidzat. Semoga apa yang telah kita bahas dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.